Mungkin ada sekitar 5 lah yang ditulis Hasan tentang politik itu. Nah, satu lagi itu belum ketemu, sedang dikotek-tak di mana nih yang punya data itu. Dan malah saya ketemu dengan bukunya Fakhruddin Al-Kahiri. Fakhruddin Al-Kahiri itu judulnya Kronologi Tarikh Islam. Tipis bukunya, hanya sekitar kurang dari 30 halaman lah. Nah, itu nanti juga akan dijadikan suplemen dalam buku yang akan diterbitkan ini, supaya juga banyak di antara kita yang tahu. Nah, ini tokoh Persis yang satu ini, Fakhruddin Al-Kahiri ini. Fakhruddin Al-Kahiri ini turunan Pakistan, India ya, dulu India belum Pakistan. Jadi turunan India yang bertemu Hasan di Bandung, sama-sama orang India, barangkali tertarik untuk masuk Persis, belajar di Persis, angkatannya Ustaz Nang Saifuddin Ansori lah. Dia juga yang dulu bersama dengan Juju Danuwikarta mendirikan Pemuda Persis gitu. Dan rupanya memang orang-orang yang bergabung dengan Persis ini adalah para penulis dan para pemikir, sampai ya ketemu dengan Fakhruddin Al-Kahiri itu juga dalam tulisannya, dalam bukunya. Konon kabarnya ada tulisan lain dari Fakhruddin Al-Kahiri itu, seperti kejayaan Islam di Spanyol, kemudian ringkasan tentang Islam dan sebagainya itu, tetapi saya tidak menemukan bukunya gitu ya, hanya ada di ininya saja, daftar pustaka orang yang menulis itu. Dan kalau kita mengenang, bukan mengenang ya, kalau kita kembali lagi membongkar-bongkar perpustakaan Persis masa lalu itu luar biasa. Saya kira Persis itu sudah memikirkan banyak hal, sudah memikirkan persoalan-persoalan yang sangat rumit, krusial, termasuk masalah-masalah kebangsaan, termasuk ketika Persis harus menerima Indonesia sebagai negara. Nah, itu sebetulnya ada ininya, ada platformnya. Jadi tidak tiba-tiba Indonesia diterima begitu saja. Sebab waktu itu ada 2 opsi kan. Opsinya itu mau ikut RI atau ikut yang lain. Ya, ikut yang lain itu misalnya ada opsi yang ditawarkan oleh Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu menawarkan DI itu ya, Darul Islam NII. Jangan dianggap sebagai sempalan waktu itu, Mas. Area keur nyari negara. Jadi semuanya bikin negara. RI bikin negara sendiri. RI itu dia bikin negara tapi wilayahnya tidak jelas. Baru punya wilayah itu tahun 46 awal dikasih sama Jogja kan. Ya, Jogja itu wilayah pertama Republik Indonesia. Sisanya nanti didapatkan melalui perundingan-perundingan, dan baru full itu tahun 49 melalui Konferensi Meja Bundar. Itu pun dengan kesepakatan Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Di Bandung tahun 46 itu didirikan negara, namanya Negara Pasundan. Presidennya atau wali negaranya yang pertama itu Surya Adilaga, tetapi dia tidak lama itu ya, karena tidak disukai sosoknya itu. Terus tahun 47 nanti diganti wali negaranya oleh Wiranata Kusuma. Nah, Wiranata Kusuma ini sosok yang cukup disegani di Jawa Barat, sehingga dia bisa merangkul banyak tokoh. Sampai semasa kepemimpinan Wiranata Kusuma ini, itu sudah ada anggota dewannya. Jadi ada anggota dewan yang sudah merumuskan undang-undang dasar bagi negara Pasundan. Nah, kita bisa bayangkan ya, 48 itu ada RI, ada juga negara Pasundan. Dan dua-duanya legal, itu sah. Cuma legalnya itu kalau di Jawa Barat negara Pasundan, kalau RI itu adanya di Jogja gitu. Jadi Jawa Barat kalau klaim RI ada gubernurnya, tetapi orang Jawa Barat sebagian besar karena mengikuti hukum internasional ya, bukan wilayah Republik Indonesia. Jawa Barat di tahun sekian gitu ya, 46 sampai tahun 49 itu. Nah, di saat yang sama Kartosuwiryo juga berpikir, wah ini kan mumpung vakum of power, nggak jelas wilayah ini, kalau secara hukum dia masih berada di bawah Belanda sekutu. Nah, makanya Kartosuwiryo bikin negara di Malangbong itu, di Cipendei kalau sekarang ya. Nah, itu di Malangbong bikin negara Islam Indonesia. Konon kabarnya, ini ceritanya ini dari cerita Ustadz Abdurrahman, katanya pernah bercerita dengan Hasan dan diceritakan lagi pada Ustadz Aceh. Nah, saya ceritanya katanya dari Ustadz Aceh. Jadi ini rawahu dan saya jadi hadasana Ustadz Aceh gitu. Jadi riwayatnya itu rotasi insyaallah gitu ya. Jadi Hasan itu pernah cerita ke Ustadz Abdurrahman bahwa dulu itu, jadi sebelum Kartosuwiryo mendirikan negara Islam Indonesia, itu pernah jadi
bagaimana kalau kita buat saja ini negara namanya negara Islam Pasundan gitu. Jadi ingin menandingi negara Pasundannya si Wiranata Kusuma itu, dan Hasan diplot menjadi Menteri Agama itu. Jadi Hasan Menteri Agamanya nanti dari mana gitu ya, dan seterusnya. Tetapi mungkin karena Persis ini kan sudah kadung, dia ikut Masyumi kan, anggota istimewa Masyumi. Masyumi itu pro RI, jadi mendukung sepenuhnya Republik Indonesia. Jadi tidak ada kesempatan bagi Masyumi untuk mendukung mana saja gitu. Jadi ya hanya harus dukung RI saja, Republik Indonesia saja gitu, yang ada di Jogja itu. Nah, Masyumi waktu itu mendukung RI, sementara nah ini ada individu-individu ya seperti Kartosuwiryo yang juga dekat dengan Hasan, dengan beberapa orang Persis, mengajak udah kita bikin negara baru saja namanya negara Islam Pasundan gitu. Tapi akhirnya tidak jadi gitu ya. Kartosuwiryo jalan sendiri, dia bikin negara Islam Indonesia. Jadi konstelasinya itu kira-kira seperti itu, dan itu platform pemikirannya sudah difikirkan sejak tahun 40-an. Jadi kalau nanti ada Indonesia bagaimana? Termasuk ketika tahun 59 perdebatan-perdebatan di Konstituante di-cut oleh otoritarianismenya Soekarno, itu dibubarkan Konstituante, dan pembicaraan mengenai Undang-Undang Dasar dihentikan. Tidak ada lagi debat tentang dasar negara, semua kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu tahun Dekret 5 Juli 1959 itu. Nah, ketika di dekret ini sudah di-cut saja, tidak ada lagi kesempatan untuk ngomong Islam dalam dasar negara Indonesia, akhirnya di tubuh Persis itu terjadi perdebatan yang cukup sengit. Nanti ada kelompok yang lebih akomodatif, itu Nasir ya. Waktu itu dia di Masyumi, tidak ketua umumnya kalau tidak salah Burhanuddin Harab kalau begitu. Nah, ini Nasir di Masyumi waktu itu yang dia mengusulkan sudahlah kita terima saja dulu ini Pancasila, tetapi kita beri tafsir. Sebab Pancasila itu dalam persepsi Nasir adalah ideologi yang terbuka, atau sebenarnya bukan ideologi juga, dia adalah satu formula yang terbuka, mau diisi apa saja itu bisa gitu. Dan itu akhirnya kata Nasir ini adalah strategi supaya kita tidak terus larut dalam hal-hal yang sifatnya tidak produktif gitu. Jadi akhirnya sudah terima saja Pancasila, nanti Pancasila ini kita beri tafsir. Umpama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita artikan saja itu tauhid, dan kita perjuangkan bahwa tauhid inilah yang harus menjadi dasar negara Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan dan keadaban itu kan adalah bagian dari Islam. Maka kita harus beri tafsir secara Islami. Persatuan Indonesia bukan Islam juga mengajarkan persatuan, permusyawaratan, kemudian ada keadilan sosial. Nah, semuanya ini kan bisa diberi tafsir dengan tafsir Islam. Tetapi tentu saja kata Nasir nanti di dalam ada satu risalahnya judulnya Islam dan Pancasila. Dia katakan bahwa Pancasila ini tentu tidak akan lengkap kalau dilepaskan dari Islamnya gitu. Kita beri tafsir Islam dan jangan dilepaskan dari Islamnya, sebab nanti itu yang akan memberi ruh bagi Pancasila. Tetapi waktu itu Ketua Umum Persis Isa Ansori yang sangat tegas, dia katakan bahwa kalau kita menerima Pancasila sama saja dengan kita menerima kekufuran, dan kita sudah berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya kira perdebatan yang cukup ramai waktu itu ya, sampai saling saling ejek, saling ledek gitu ya. Tapi di media maksudnya. Saling ledeknya intelek ya, tidak kayak tidak seperti si Ruhut dan si siapa itu kan, si Ruhut kalau di Indonesia Layar Club itu kan lamun geus pasea jeung si Hotman ya. Nah, itu sama si Hotman Paris itu kan seperti bukan orang sekolahan itu. Paseana lucu kan, itu pasea Batak itu. Pasea Batak. Ya kebetulan ini pasiennya orang Padang dengan Padang ya, Minang dengan Minang, ini Pak Nasir dengan Isa Ansori. Dua-duanya orang Minang dan dua-duanya orang Persis. Dan itu mewariskan satu model pemikiran yang satu menolak sepenuhnya Pancasila, satu lagi akomodatif terhadap Pancasila, tetapi tidak begitu saja Pancasila itu dibiarkan gitu ya, tetapi dia diberi tafsir Islam. Dan sampai akhirnya nanti sampai hari ini kan kita susah lagi mengotak-atik Pancasila. Kelihatannya memang kalau dari konteks tafsir Pancasila, lebih baik kita berjuang dengan pola platformnya Nasir gitu. Jadi kalau kita berjuang dengan polanya Isa Ansori misalnya, yang lebih dekat dengan